Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurbeti dengan NIM L03121018, program studi budidaya perairan dari kelas A pengantar bioteknologi aquaculture. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai antibiotik, probiotik, vaksin, imunostimulan, dan zat aktif dari bahan alam. Pembahasan yang pertama yaitu antibiotik. Antibiotik adalah zat kimia yang dapat menghambat pertumbuhan dan bahkan menghancurkan mikroorganisme berbahaya. Antibiotik ini berasal dari dua kata Yunani, yaitu anti yang berarti melawan dan bios yang berarti hidup. Antibiotik adalah obat yang dipergunakan untuk menghambat pertumbuhan bakteri penyebab infeksi. Adapun mikroorganisme yang digunakan dalam produksi antibiotik ini yaitu yang pertama itu fungi, yang termasuk ke dalamnya itu Pimisotes dan Ascomycetes. Kemudian yang kedua itu bakteri, yang termasuk ke dalamnya itu Pseudomodales dan Enterobacteriaceae. Kemudian adapun tahapan mekanisme pembuatan antibiotik secara fermentasi, yaitu yang pertama tahap yang pertama itu persiapan, kemudian fermentasi, kemudian isolasi dan pemurnian, kemudian penggilingan, dan yang terakhir quality control-nya. Kemudian adapun manfaat antibiotik ini secara umum ini digunakan untuk menghentikan perkembangan bakteri atau mikroorganisme berbahaya yang berada dalam tubuh. Kemudian terdapat juga manfaat utama dari antibiotik ini yang sering digunakan yaitu untuk mencegah terjadinya infeksi pada luka, serta untuk dalam penggunaannya ini harus dalam ukuran tepat dalam membunuh bakteri. Kemudian adapun sifat-sifat antibiotik yang harus dimiliki, yaitu yang pertama menghambat atau membunuh patogen tanpa merusak inang. Kemudian yang kedua bersifat bakterisida dan bukan bakteriostatik. Yang ketiga tidak menyebabkan resistensi terhadap kuman, berspektrum luas, tidak bersifat alergenik atau menimbulkan efek samping jika digunakan dalam jangka panjang. Kemudian sifat yang terakhir itu larut dalam air serta stabil. Kemudian pembahasan yang kedua ini adalah probiotik. Apa itu probiotik? Nah, probiotik ini adalah istilah yang digunakan pada mikroorganisme hidup yang dapat memberikan efek baik atau kesehatan pada organisme lain atau inangnya. Probiotik ini merupakan makanan tambahan bagi hewan inang berupa sel mikroorganisme atau mikroba sebagai pakan mikroskopik yang bertujuan untuk memenangkan kompetisi dalam sistem saluran pencernaan ikan atau hewan inang dengan bakteri yang merugikan atau patogen. Secara umum, probiotik dalam aquaculture ini dapat digunakan sebagai sumber nutrien yang mendorong pertumbuhan ikan, menstimulasi sistem imun ikan, meningkatkan adaptasi ikan terhadap lingkungan, dan juga dapat digunakan untuk pencegahan ikan terinfeksi penyakit yang sama. Kemudian, adapun peranan probiotik secara menekan secara peranan probiotik secara mendetail itu yang pertama menekan populasi mikroba yang bersifat merugikan yang berada dalam saluran pencernaan dengan cara berkompetisi untuk menempati ruang atau tempat menempel dan kesempatan mendapatkan nutrisi. Kemudian peranan yang kedua ini menghasilkan senyawa yang bersifat imunostimulan, yaitu meningkatkan sistem imun ikan atau hewan inang dalam menghadapi serangan penyakit dengan cara meningkatkan kadar antibodi dan aktivitas makrofag, misalnya lipopolisakarida, glikan, dan peptidoglikan. Kemudian peranan yang selanjutnya itu menghasilkan senyawa vitamin yang bermanfaat bagi hewan inang atau hewan yang diberikan probiotik ini, sehingga secara tidak langsung akan menaikkan nilai nutrisi pada pakan. Kemudian peranan yang selanjutnya itu menghasilkan senyawa antimikroba yang secara langsung akan menekan pertumbuhan mikroba patogen dan mencegah terbentuknya kolonisasi mikroba merugikan dalam sistem pencernaan hewan inang. Adapun persyaratan khusus untuk dapat disebut sebagai probiotik ini adalah yang pertama itu mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan dan hewan inang. Kemudian yang kedua,
mampu bertahan hidup pada suhu rendah dan konsentrasi asam organik yang tinggi di saluran pencernaan, dan juga terhadap cairan pankreas dan empedu yang dihasilkan di saluran usus halus di bagian atas. Kemudian persyaratan khusus yang ketiga itu tidak bersifat patogenik dan menghasilkan senyawa toksik yang merugikan hewan inang. Kemudian yang selanjutnya mampu hidup dan bermetabolisme dalam saluran usus hewan inang. Kemudian yang terakhir itu dapat diproduksi dalam skala besar atau industri dengan kualitas dan kuantitas yang terjaga dan terukur. Kemudian adapun efektivitas probiotik ini sangat tergantung pada jenis bakteri yang digunakan, karena populasi bakteri yang hidup pada suatu lingkungan dengan kondisi fisika kimia berbeda kemungkinan akan berbeda pula. Sehingga akan lebih efektif apabila probiotik ini menggunakan jenis mikroorganisme atau endogenes yang asli, yaitu yang diperoleh dari saluran pencernaan dan lingkungan yang sama atau hampir mirip dengan hewan inang, yang diharapkan mampu beradaptasi dengan lokasi perlakuan dibandingkan jika mikroorganisme ini diperoleh dari lingkungan yang berbeda. Kemudian pembahasan yang selanjutnya itu vaksin. Vaksin ini merupakan suatu produk biologi yang terbuat dari mikroorganisme. Komponen tersebut komponen mikroorganisme tersebut telah dilemahkan, dimatikan atau direkayasa genetikanya, dan kemudian berguna untuk merangsang kekebalan tubuh secara aktif, atau vaksinasi merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kekebalan tubuh ikan secara aktif terhadap suatu penyakit. Adapun jenis vaksin yaitu yang pertama inaktif, kemudian hidup atau jenis vaksin yang dilemahkan, kemudian toksoid, subunit, dan jenis vaksin yang terakhir itu DNA. Adapun teknik vaksinasi pada ikan yaitu yang pertama itu teknik perendaman. Nah, teknik perendaman ini sangat ideal untuk benih ikan dalam jumlah yang banyak. Kemudian teknik perendaman ini dapat dilakukan dalam bak beton atau fiberglass atau akuarium, maupun juga dapat digunakan dalam ember plastik. Kemudian teknik vaksinasi yang kedua itu teknik penyuntikan. Nah, penyuntikan ini dilakukan melalui rongga perut yang biasanya dilakukan di bagian perut antara sirip perut atau sedikit di depan anus dengan sudut kemiringan jarum suntiknya itu 300 derajat. Kemudian teknik penyuntikan ini juga dapat dilakukan melalui otot atau daging yang biasanya dilakukan pada punggung ikan yang bersisik, yang biasanya itu dilakukan di sela-sela ke 3 sampai 5 dari kepala dengan sudut kemiringan jarum suntik kira-kira 30 sampai 40 derajat. Kemudian teknik vaksinasi yang selanjutnya itu teknik pakan. Nah, teknik pakan ini dilakukan dengan melarutkan progol dalam air hangat dengan takaran 2-3 gram progol dengan 1 gelas air. Progol ini berfungsi sebagai perekat. Kemudian dicampurkan dengan vaksin 3 ml. Dapat juga dilakukan dengan dicampur ke dalam pakan untuk 1 kilogram pakan, kemudian dikering anginkan dan siap diberikan ke ikan. Pemberian vaksin teknik pakan ini dilakukan selama 5 hari berturut-turut. Kemudian pembahasan yang selanjutnya itu imunostimulan. Imunostimulan ini merupakan peningkatan kekebalan ikan yang dapat diberikan melalui zat kimia, obat-obatan, stresor, atau aksi untuk meningkatkan respon imun ikan yang berinteraksi secara langsung dengan sel sistem imun. Imunostimulan ini adalah suatu senyawa yang sangat bermanfaat bagi pengendalian penyakit dalam budidaya perairan. Salah satu yang dapat digunakan sebagai bahan imunostimulan ini adalah rumput laut. Kemudian, mengapa digunakan rumput laut? Rumput laut ini merupakan alga atau ganggang yang terdapat di perairan yang tergolong ke dalam tumbuhan tingkat rendah karena tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati. Seluruh bagian rumput laut ini disebut talus. Kemudian beberapa rumput laut dikenal mempunyai senyawa aktif secara imunologis.
Rumput laut ini dapat digunakan sebagai imunostimulan karena memiliki kandungan karbohidrat dan vitamin yang cukup tinggi dan memiliki kandungan senyawa yang terdapat dalam rumput laut yang terbukti mempunyai aktivitas imunostimulan atau natrium alginate, karagenan yang memiliki aktivitas antibakteri, sehingga rumput laut ini menjadi bahan yang sangat efisien untuk dijadikan sebagai ekstrak rumput laut yang sebagai agen imunostimulan. Kemudian ada pun bahan alam yang memiliki zat aktif sebagai antibakteri dan antiinflamasi, yaitu adalah ekstrak kayu siwak. Nah, ekstrak kayu siwak ini salah satunya merupakan suatu bahan alami yang berfungsi sebagai antimikroba yang juga dapat meningkatkan kekebalan tubuh ikan terhadap perubahan lingkungan. Ekstrak kayu siwak ini terbukti mengandung bahan-bahan yang dapat berfungsi sebagai antibakteri dan antifungi. Adapun kandungan kayu siwak yang dapat digunakan sebagai antibakteri yaitu mineral, astrigen atau abrasif, vitamin C, sulfur, minyak atsiri yang memiliki rasa dan bau yang segar, penisilin, kemudian yang terakhir saponin. Penggunaan ekstrak kayu siwak yang diberikan secara perendaman pada ikan mas, salah satunya itu ikan mas, terbukti dapat meningkatkan ketahanan tubuh ikan terhadap serangan bakteri Aeromonas septicemia. Pemberian ekstrak kayu siwak dengan dosis 9 gram per liter ini diberikan sebanyak 3 kali perendaman dengan interval waktu perendaman 7 hari dan lama perendaman 10 menit, mampu meningkatkan kekebalan ikan mas dengan sintasan 99,66%. Pemberian ekstrak kayu siwak ini dapat mengurangi efek stres, sehingga ikan mudah beradaptasi dengan lingkungan dan dapat memanfaatkan pakan yang diberikan yang dengan sehingga pertumbuhan dan sintasan ikan ini menjadi lebih meningkat. Adapun salah satu jurnal yang dapat membuktikan bahan aktif dari alam ini yaitu dengan judul pengaruh total fenom teripang pasir atau Holoturia scabra terhadap respon imun non-spesifik ikan mas atau Cyprinus carpio. Salah satu bahan alam yang digunakan sebagai bahan imunostimulan adalah teripang jenis Holoturia, karena biota ini mengandung komponen bioaktif yang berperan dalam penanggulangan penyakit pada ikan. Penelitian terhadap bioaktif teripang telah dilakukan antara lain senyawa fenol sebagai antioksidan dan antiinflamasi, serta sebagai antiproliferasi. Kemudian antioksidan dan antimelanogenesis. Terdapat juga aktivitas antibakteri, antikoagulan, antitrombotik yang dapat menurunkan kadar kolesterol dan lemak darah, anti kanker, anti tumor, antibakteri, anti jamur, antivirus, anti malaria, dan anti rematik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.